Bayangkan Anda memegang uang tunai 1 miliar rupiah hari ini. Angkanya besar, 90, terlihat gagah di layar rekening. Rasanya aman, bisa bernapas lega, seolah kebebasan finansial sudah di tangan. Tapi, siapkan mental Anda untuk fakta matematis ini. Dengan rata-rata inflasi real biaya hidup 6% per tahun, jika 1 miliar itu hanya didiamkan di tabungan biasa, dalam 10 tahun daya belinya menyusut dan hanya setara sekitar 558 juta rupiah hari ini. Hampir setengah kekayaan Anda hilang dalam diam tanpa Anda membelanjakan sepeser pun. Selamat datang di Aset Bernilai, channel yang membahas finansial dengan bahasa sederhana, praktis, dan berbasis simulasi angka. Kali ini, kita akan membedah simulasi inflasi, nilai uang 1 miliar rupiah hari ini versus 10 tahun lagi. Sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan hitungan penting seperti ini, karena di channel ini kita tidak bicara mimpi, kita bicara angka dan logika. Masalah terbesar kelas menengah adalah sindrom 9 angka 0. Mereka merasa selama angka 1000% tidak berkurang di ATM, berarti kekayaannya utuh. Padahal, uang tunai bukan aset produktif, ia hanya alat tukar. Secara desain sistem ekonomi, nilainya memang terus tergerus inflasi. Jadi, ketika Anda diam, uang Anda justru bekerja melawan Anda. Ia kehilangan tenaga beli sedikit demi sedikit setiap tahun. Coba kita mundur ke sekitar tahun 2016. Dengan 1 miliar rupiah saat itu, Anda masih bisa membeli 2 rumah tapak sederhana di pinggiran Jakarta secara tunai. Hari ini di 2026, nominal yang sama mungkin hanya cukup untuk uang muka KPR dan sedikit renovasi. Barangnya sama, uangnya sama, tapi daya belinya berbeda jauh. Inilah bukti nyata bahwa uang kertas yang didiamkan justru membebani nilai aset masa depan Anda. Di sisi lain, banyak orang terjebak antara dua emosi, takut dan serakah. Takut rugi, takut tertipu, akhirnya uang dikubur di tabungan berbunga kecil yang pasti kalah oleh inflasi. Sebaliknya karena ingin cepat kaya, mereka mengejar janji untung instan, masuk investasi bodong, atau kripto pom-pom tanpa analisis. Dua-duanya sama berbahaya. Satu membuat miskin perlahan, satu lagi bisa membuat bangkrut seketika. Sekarang kita masuk ke konsep opportunity cost. Ketika 1 miliar rupiah hanya menganggur, Anda bukan cuma kehilangan daya beli, tapi juga membuang potensi keuntungan puluhan juta rupiah per tahun. Ibarat perusahaan yang mempekerjakan karyawan malas, gaji jalan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dalam laporan laba rugi pribadi Anda, uang yang tidak bekerja adalah beban tersembunyi yang terus menggerogoti masa depan. Jadi mulai sekarang berhenti menebak dengan perasaan. Jangan lagi merasa aman hanya karena nominal terlihat besar. Ambil kalkulator, pakai logika, dan kita bedah apa yang benar-benar terjadi pada uang Anda lewat beberapa skenario, skenario cari aman, skenario gengsi, dan skenario aset bernilai. Dari sini kita akan lihat siapa yang benar-benar menang melawan inflasi dan siapa yang diam-diam kalah. Sekarang kita masuk ke matematika yang sering tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Banyak orang berpegang pada angka inflasi resmi sekitar 2,5–3% per tahun. Secara data memang terlihat jinak. Tapi coba lihat pengeluaran nyata kelas menengah, biaya UKT, asuransi kesehatan, harga sembako, material bangunan, semua naik lebih agresif. Inflasi real gaya hidup seringkali mendekati 6–7% per tahun. Sementara kenaikan gaji rata-rata hanya 3–4%. Selisih inilah yang diam-diam menggerus napas keuangan keluarga. Mari kita pakai rumus sederhana nilai waktu uang. Jika inflasi 6% per tahun, maka 1 miliar rupiah hari ini dibagi 1,06 pangkat 10. Hasilnya kurang lebih 558 juta rupiah dalam nilai hari ini. Artinya, di tahun ke-10, dengan uang yang sama, Anda hanya bisa membeli barang dan jasa setara 558 juta rupiah sekarang.
Secara matematis, hampir separuh daya beli hilang. Tidak ada drama, tidak ada panik, hanya angka yang bekerja konsisten setiap tahun. Sekarang kita lihat realita menabung di bank konvensional. Bunga tabungan rata-rata hanya sekitar 0,1 sampai 0,5% per tahun. Hampir tidak terasa. Tapi, setiap bulan ada biaya admin Rp15.000 sampai Rp25.000, belum termasuk biaya kartu atau transfer. Jadi, bukan hanya kalah oleh inflasi, pokok uang Anda juga tergerus biaya rutin. Secara kasat mata saldo mungkin stabil, tapi sebenarnya nilainya sedang berdarah pelan-pelan. Bagaimana kalau dipindahkan ke deposito? Misalnya bunga deposito 4% per tahun, terdengar lebih baik, tapi ingat ada pajak final 20%, artinya dari 4% itu, yang benar-benar Anda terima hanya 3,2% bersih. Jika dibandingkan dengan inflasi real 6%, Anda masih minus sekitar 2,8% per tahun. Jadi, deposito konvensional hanya memperlambat penurunan, bukan membuat Anda benar-benar menang. Bagi sandwich generation, kondisi ini lebih berat lagi. Gaji stagnan, tabungan kalah inflasi, sementara harus membantu orang tua dan membiayai anak. Saat ada kejadian tak terduga, dana darurat terpaksa dijebol. Begitu cadangan habis, kartu kredit dan pay later mulai dipakai. Dari sini, siklus utang konsumtif sering dimulai. Masalahnya bukan semata kurang penghasilan, tapi strategi penyimpanan uang yang salah sejak awal. Di titik ini kita perlu mendefinisikan ulang apa itu aset dan apa itu liabilitas. Aset produktif adalah sesuatu yang secara rutin memasukkan uang ke kantong Anda. Uang tunai yang hanya diam di tabungan bukan aset produktif karena tidak menghasilkan arus kas yang berarti dan terus kalah oleh inflasi. Barang konsumtif yang justru menyedot biaya bulanan jelas lebih dekat ke liabilitas. Tanpa definisi yang benar, keputusan finansial akan selalu bias. Kesimpulannya sederhana tapi keras. Cash itu penting, tapi hanya sebagai bantalan likuiditas jangka pendek, bukan sebagai alat penyimpan kekayaan jangka panjang. Jika dibiarkan terlalu lama, inflasi dan pajak akan menggerusnya. Sekarang mari kita uji semua teori ini lewat simulasi nyata, kita bandingkan skenario gengsi dengan skenario cari aman dan lihat bagaimana arus kas bisa hancur atau bertahan. Sekarang, kita masuk ke skenario gengsi. Bayangkan seseorang memegang 1 miliar rupiah tunai, lalu merasa ini momen untuk naik kelas. Sebanyak 400 juta rupiah dibelikan mobil SUV baru secara tunai. Sisanya 600 juta rupiah dijadikan uang muka rumah seharga 1,5 miliar rupiah. Sekilas terlihat mapan, punya rumah dan mobil sekaligus. Tapi mari kita lihat dari kacamata arus kas dan depresiasi, bukan dari gengsi sosial. Begitu mobil 400 juta rupiah itu keluar dari dealer, nilainya langsung turun sekitar 15-20%. Artinya dalam hitungan menit, harga pasarnya bisa tersisa sekitar 320-340 juta rupiah. Dalam 5 tahun, nilainya bisa tinggal sekitar 200 juta rupiah saja. Belum termasuk bensin, servis, asuransi, pajak tahunan, dan tol. Mobil pribadi bukan mesin uang, melainkan mesin biaya. Ia menyedot cash flow setiap bulan tanpa memberi pemasukan balik. Sekarang kita lihat sisi rumah dengan skema KPR. Misalnya 3 tahun pertama mendapat bunga fix promo, cicilan terasa aman di kisaran 7 juta rupiah per bulan. Banyak orang merasa tenang di fase ini. Tapi setelah masuk tahun keempat, bunga berubah menjadi floating, mengikuti pasar. Jika bunga naik dan efektif menjadi setara 13%, cicilan bisa melonjak mendekati 11 juta rupiah per bulan. Kenaikan 4 juta rupiah ini sangat terasa bagi keluarga dengan penghasilan terbatas. Di titik ini, laporan laba rugi rumah tangga mulai merah. Gaji bulanan habis untuk cicilan rumah, biaya hidup, dan operasional kendaraan. Tidak ada ruang untuk investasi, bahkan untuk menabung pun sulit. Uang 1 miliar rupiah
yang tadinya cair dan fleksibel, kini terkunci di aset yang belum tentu produktif. Secara neraca mungkin terlihat punya rumah dan mobil, tapi dari sisi arus kas, kondisinya tertekan. Masalah menjadi serius ketika muncul pengeluaran tak terduga, misalnya anak sakit atau orang tua butuh biaya medis. Karena cash flow sudah ketat, pilihan tercepat biasanya kartu kredit, pay later, atau bahkan pinjaman online. Bunga 3–4% per bulan itu, jika dihitung setahun, bisa lebih dari 30%. Inilah awal lingkaran setan utang konsumtif yang sering tidak disadari sejak keputusan awal membeli aset karena gengsi. Sekarang kita bandingkan dengan skenario cari aman. Misalnya, seluruh 1 miliar rupiah diparkir di deposito bank digital dengan bunga 6% per tahun. Setelah dipotong pajak 20%, imbal hasil bersihnya sekitar 4,8% atau kurang lebih 48 juta rupiah per tahun. Ini jauh lebih baik daripada tabungan biasa dan setidaknya memberikan bantalan terhadap inflasi meskipun masih sedikit di bawah inflasi real 6%. Jadi verdik sementara jelas. Menghabiskan kas untuk liabilitas kredit seperti di skenario gengsi adalah jalan cepat menuju tekanan arus kas. Sementara hanya menaruh uang di deposito memang lebih aman, tapi pertumbuhannya terbatas. Kalau ingin benar-benar mengubah 1 miliar rupiah menjadi mesin pencetak uang, kita butuh pendekatan berbeda. Sekarang kita masuk ke skenario C, strategi membangun arus kas mandiri dari aset produktif. Sekarang kita masuk ke skenario C, pendekatan rasional mengelola 1 miliar rupiah agar benar-benar bekerja. Uang tidak dihabiskan untuk liabilitas, juga tidak hanya diparkir pasif. Strateginya dipecah. Misalnya 200 juta rupiah ditempatkan di reksadana pasar uang sebagai dana darurat super liquid dan 800 juta rupiah dibelikan surat berharga negara retail seperti ORI atau SR sebagai mesin arus kas utama. Ini bukan spekulasi, ini strategi berbasis instrumen resmi negara. Mari kita hitung bagian SBN. Jika 800 juta rupiah mendapatkan kupon rata-rata 6,5% per tahun, maka bunga kotor sekitar 52 juta rupiah setahun. Pajak SBN hanya 10%, lebih rendah dibanding deposito. Artinya, bunga bersih yang masuk ke kantong Anda sekitar 46,8 juta rupiah per tahun. Angka ini bukan asumsi liar, ini mekanisme yang memang tertulis dalam aturan. Kalau dibagi bulanan, 46,8 juta rupiah per tahun berarti sekitar 3,9 juta rupiah per bulan yang ditransfer rutin ke rekening Anda tanpa jualan, tanpa lembur, tanpa dikejar atasan. Inilah yang disebut aset produktif, modal tetap utuh sampai jatuh tempo, dan arus kas mengalir seperti gaji tambahan. Bahkan dari sisi keamanan, pokok SBN dijamin negara sesuai undang-undang, sehingga risiko gagal bayar sangat rendah. Sekarang, bagian 200 juta rupiah di reksadana pasar uang. Dengan imbal hasil wajar sekitar 5% per tahun, potensi hasilnya sekitar 10 juta rupiah per tahun. Keunggulannya, instrumen ini bebas pajak final atas imbal hasilnya dan sangat liquid. Hari ini Anda butuh dana, hari ini juga bisa dicairkan tanpa penalti besar. Jadi fungsi dana darurat tetap aman, tapi tidak menganggur sia-sia. Jika digabung, total potensi arus kas bersih dari dua instrumen ini bisa mendekati 56 juta rupiah per tahun. Anggap saja sekitar 4–4,5 juta rupiah per bulan yang bekerja untuk Anda. Sekarang bayangkan tagihan listrik, air, bensin, atau uang sekolah tambahan bisa dibayar dari arus kas ini. Gaji aktif Anda tidak lagi sepenuhnya terkuras untuk biaya rutin. Laporan laba rugi keluarga menjadi jauh lebih stabil. Di sini kita ubah cara pandang. Uang bukan lagi angka yang ditunggu naik di layar aplikasi, tapi pasukan karyawan yang bekerja 24 jam. Setiap 1 rupiah punya tugas menghasilkan rupiah lain.
Selama modal pokok tidak Anda ganggu untuk konsumsi impulsif, mesin ini akan terus berdetak. Secara psikologis pun berbeda, Anda merasa punya bantalan, bukan sekadar saldo. Mungkin Anda bertanya, dengan imbal hasil bersih sekitar 5-6%, bukankah masih mendekati inflasi 6%? Betul, jika seluruh bunganya habis dipakai konsumtif. Tapi ada satu senjata matematika yang belum kita aktifkan, yaitu efek bunga berbunga. Di bagian berikutnya kita akan bedah bagaimana arus kas tadi, jika diputar ulang dengan disiplin, bisa melesatkan nilai aset jauh melampaui inflasi. Sekarang kita masuk ke inti permainan orang sabar, yaitu compound interest atau bunga berbunga. Syarat pertamanya sederhana tapi berat dijalankan, tunda kesenangan. Gaji buta sekitar 3,9 juta rupiah per bulan dari kupon SBN tadi, jangan dipakai untuk liburan dadakan atau ganti gadget. Kita akan perlakukan uang itu sebagai pekerja baru yang tugasnya mencari pekerja berikutnya. Inilah konsep delayed gratification yang membedakan orang kaya aset dan orang kaya cicilan. Strateginya teknis dan sangat rasional. Setiap kupon SBN masuk ke rekening, langsung alihkan seluruhnya ke reksadana pasar uang atau instrumen liquid lain yang memberi imbal hasil sekitar 5-6% per tahun. Jangan tunggu sisa, jangan pakai feeling. Disiplin penuh. Dengan begitu, setiap bulan basis modal Anda terus bertambah. Bulan depan, hasil investasi dihitung dari angka yang lebih besar dibanding bulan sebelumnya. Mari kita simulasikan selama 10 tahun atau 120 bulan. Modal awal 1 miliar rupiah tetap utuh di SBN dan RDPU. Sementara arus kas bulanan yang terus diputar ulang tumbuh rata-rata 6% per tahun. Secara matematis, efek penggandaan ini tidak linear, tapi eksponensial. Di tahun-tahun awal terlihat lambat, tapi setelah melewati pertengahan periode, grafiknya mulai menanjak lebih curam. Dari perhitungan simulasi disiplin ini, total nilai aset di akhir tahun ke-10 bisa mendekati sekitar 1,79 miliar rupiah. Artinya, ada kenaikan sekitar 790 juta rupiah murni dari sistem kerja modal. Anda tidak menambah jam kerja, tidak menambah stres, hanya mengoptimalkan arus kas dan waktu. Ini bukan sulap, ini hasil konsistensi angka yang diputar tanpa henti. Sekarang kita cocokkan dengan ancaman inflasi 6% yang tadi kita bahas. Jika 1 miliar rupiah dibiarkan diam, daya belinya turun menjadi sekitar 558 juta rupiah dalam 10 tahun. Tapi ketika portofolio Anda tumbuh menjadi 1,79 miliar rupiah, setelah disesuaikan inflasi, nilainya kira-kira setara dengan 1 miliar rupiah hari ini. Artinya Anda bukan sekadar bertahan, Anda berhasil menjinakkan inflasi. Konsep ini sangat relevan untuk pelaku UMKM. Banyak bisnis kecil punya laba mengendap di rekening giro tanpa bunga berarti. Jika laba itu diputar di instrumen pasar uang yang relatif aman dan liquid, imbal hasilnya bisa dipakai membayar biaya operasional ringan atau pajak final UMKM. Jadi uang bisnis tidak menganggur, melainkan membantu menopang arus kas usaha itu sendiri. Mungkin sekarang muncul pikiran, hitungan ini enak bagi yang sudah punya 1 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan pekerja bergaji UMR yang bahkan menabung saja sulit? Disinilah kita perlu menggeser fokus dari nominal ke persentase. Karena dalam dunia matematika finansial, yang bekerja bukan besar kecilnya angka, tapi konsistensi dan waktu. Sekarang kita turunkan kaki ke bumi. Tidak semua orang punya 1 miliar rupiah. Banyak yang gajinya setara UMR, misalnya 5 juta rupiah per bulan. Tapi, hukum persentase tidak peduli Anda mulai dari 1 juta atau 1 miliar. Jika dari 5 juta rupiah itu Anda konsisten menyisihkan 10%, berarti 500 ribu rupiah per bulan masuk ke instrumen produktif. Dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 6% per tahun, efek compound interest tetap bekerja dengan rumus yang sama persis. Yang berbeda hanya skalanya, bukan kekuatannya. Masalahnya,
Mayoritas orang menabung dari sisa uang di akhir bulan. Dan kita tahu, hampir tidak pernah ada sisa. Karena itu, gunakan prinsip pay yourself first. Begitu gaji masuk, potong dulu 10-20% sebagai tagihan masa depan Anda. Perlakukan investasi seperti cicilan wajib, bukan opsi jika kebetulan ada uang lebih. Secara psikologis ini mengubah cara Anda mengatur pengeluaran. Karena Anda dipaksa beradaptasi dengan 80 atau 90% sisa dana, bagi sandwich generation, tekanan memang lebih berat. Harus membantu orang tua, membiayai anak, kadang juga menanggung saudara. Tapi ingat analogi masker oksigen di pesawat. Anda harus aman dulu sebelum menolong orang lain. Prioritaskan dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran di instrumen liquid seperti reksadana pasar uang. Tanpa bantalan ini, satu kejadian darurat saja bisa membuat Anda terpaksa berutang dan merusak seluruh rencana jangka panjang. Langkah berikutnya adalah menjadi auditor kejam bagi diri sendiri. Buka mutasi rekening 3 bulan terakhir. Lihat pengeluaran yang sebenarnya tidak wajib, biaya transfer beda bank, langganan aplikasi yang tidak pernah dipakai, kopi kekinian yang dibeli karena stres, denda telat pay later. Semua ini adalah vampir arus kas. Jika totalnya 300-500 ribu rupiah per bulan dan dialihkan ke investasi, dalam 10 tahun dampaknya sangat signifikan. Gunakan juga logika sebagai alat deteksi penipuan. Jika SBN resmi negara memberi imbal hasil sekitar 6-6,5% per tahun, lalu ada yang menjanjikan 5% per bulan tanpa risiko, secara matematika itu sudah janggal. Tidak ada instrumen legal yang stabil memberi puluhan persen per tahun tanpa fluktuasi. Jangan biarkan keserakahan mengalahkan nalar. Sekali terjebak skema Ponzi, hasil kerja bertahun-tahun bisa hilang dalam hitungan bulan. Realitanya, membangun aset bernilai itu membosankan. Tidak ada sensasi kaya mendadak. Tidak ada tangkapan layar profit ratusan persen dalam semalam. Yang ada hanyalah rutinitas setoran bulanan, melihat grafik naik perlahan, dan disiplin yang terasa datar. Tapi, justru pola membosankan inilah yang secara historis terbukti lebih konsisten menciptakan kestabilan finansial dibanding mengejar sensasi. Dan satu hal lagi, waktu adalah modal terbesar yang sering diremehkan. 10 tahun akan tetap berlalu, entah Anda berinvestasi atau tidak. Pekerja bergaji UMR yang mulai hari ini dengan Rp500.000 per bulan bisa jadi memiliki fondasi aset lebih kuat di usia 35 dibanding manajer bergaji besar yang baru sadar menabung di usia 45. Jangan menantang waktu, manfaatkan ia sebagai sekutu. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, eksekusi. Semua simulasi tadi tidak akan mengubah saldo rekening Anda besok pagi kalau hanya berhenti sebagai tontonan. Literasi tanpa tindakan itu halusinasi. Anda merasa pintar karena paham istilah inflasi dan compound interest, tapi angka di rekening tetap diam. Jadi, mari kita ubah hitungan di atas kertas menjadi langkah nyata yang bisa dilakukan mulai hari ini. Langkah pertama, audit mutasi dan lakukan migrasi. Malam ini buka aplikasi M-Banking Anda. Hitung berapa total biaya admin bulanan, biaya transfer, dan potongan yang tidak terasa selama ini. Jika ada dana menganggur melebihi kebutuhan operasional 1 bulan, segera pindahkan ke bank digital tanpa biaya admin atau ke reksadana pasar uang. Biarkan uang itu mulai bekerja esok pagi, bukan bulan depan. Langkah kedua, buka rekening dana nasabah atau RDN di sekuritas resmi berizin OJK. Prosesnya sekarang 100% online, gratis, dan bisa selesai sekitar 15 menit. Jangan lagi pakai alasan repot atau tidak paham teknologi. Jika Anda bisa pesan ojek online dan belanja di marketplace, Anda juga bisa membuka akun investasi. Hambatan terbesar biasanya bukan teknis, tapi rasa malas dan takut mencoba. Langkah ketiga, automasi kedisiplinan. Jangan mengandalkan niat baik setiap awal bulan. Aktifkan fitur auto debit investasi pada H+1 setelah gajian. Misalnya setiap tanggal 2, 10% gaji otomatis masuk ke instrumen pilihan Anda.
Dengan sistem otomatis, Anda meminimalkan gangguan emosi dan godaan belanja impulsif. Teknologi menjadi alat disiplin, bukan sekadar aplikasi hiburan. Langkah keempat, mulai kecil tapi konsisten. Reksadana pasar uang bisa dibeli mulai Rp10.000. SBN Retail biasanya bisa dipesan mulai Rp1 juta. Tidak perlu menunggu punya ratusan juta dulu. Fokus pada kebiasaan, bukan gengsi nominal. Setoran rutin Rp300–500.000 per bulan selama bertahun-tahun jauh lebih kuat daripada niat besar yang hanya bertahan 2 bulan. Ingat, inflasi itu seperti gravitasi ekonomi. Ia selalu menarik nilai uang Anda ke bawah. Jika Anda tidak memaksa uang bekerja secara majemuk, Anda akan terus bekerja fisik hanya untuk mengejar harga beras, biaya sekolah, dan kesehatan yang naik setiap tahun. Pilihannya sederhana, disiplin sekarang atau tertekan nanti. Angka tidak pernah bohong, hanya kita yang sering menundanya. Sekarang saya ingin tahu, instrumen apa yang sedang Anda bangun untuk melawan inflasi? Apakah sudah di SBN, reksadana, atau masih setia menabung di bank konvensional? Tulis di kolom komentar, mari berdiskusi santai berbasis angka. Jika simulasi ini membuka wawasan Anda, bagikan ke teman atau grup keluarga agar mereka juga terhindar dari jebakan inflasi. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Aset Bernilai.